menjelaskan keterangan dari hari yang sebelumnya, dari hari kemarin. Ada sebuah hadis dari sahabat Ali dari Rasulullah SAW. Ketika seseorang yang bersedekah mengeluarkan sedekah, itu jatuhnya kepada kuasa Allah dulu, baru jatuh kepada si penerima. Itu kasarannya apa? Prosedur, kata apa? Urutan. Jadi sedekah itu orang yang akan mengeluarkan sedekah jatuhnya kepada kuasa Allah dulu, baru kepada si penerima. Nah, si penerima ini siapa saja? Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillah wa bani sabil. Orang yang berhak menerima sedekah itu yang pertama orang fakir, orang miskin, lil fuqara'i wal masakin, amil zakat, wal amilina 'alaiha wa fir wal amilina mu'alaf. Selanjutnya mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya, ketika sedekah itu dari si penerima, sedekah itu berkata 5 kalimat, 5 perkataan. Yang pertama, aku adalah hal yang kecil, kemudian kamu membuatku besar. Seperti kisah sahabat Ali kemarin yang bersedekah 6 dirham kemudian dibalas 300 dirham. Kemudian dibalas menjadi besar. Biasanya umpamanya contoh coba sama kalikan 1 bulan. 1 bulan dari berapa sedekah. Terus sampean takoki tanggane. Kerja apa sampean? Sedekah dina 6 dirham. Sedina 6 dirham diwales 300 dirham. Saulan oleh kira-kira 30 kali 300. Sampeyan kalekno dhewe. Nomor 2, aku adalah hal yang sedikit, kemudian kamu membuatku banyak. Seperti apa? Saman duwe dhuwit cukupe dingge tuku tempe tok. Mari ngono sampean sedekahno. Bar sedekah diwales kalau pangeran sampean iso mangan apa? Geprek, terus apa mie ayam, bakso, seblak, rocket chicken, herbal chicken. Wah, itu nek sedekah. Nek asline mbur iso nggih tuku tempe tak 2000. Bar ngono diwales sampean iso mangan sembarang kali. Ya, sedekah itu ya. Kemudian nomor 3, aku adalah hal yang tidak disukai. Tahu musuh. Kemudian kamu membuatku menyukai. Gara-gara napa? Harta, gara-gara bondo. Jadi napa? Musuhan. Nah, piye carane cegah musuhan? Nggih sampean sedekahno ben raket, ben enggak musuhan karo tanggane, karo kancane. Gitu. Nomor 4, aku adalah hal yang akan sirna. Kemudian kamu membuatku tetap. Sampeyan duwe bondo duwe rezeki luwih. Sampeyan sedekahno. Marung diwales karo pangeran dadi gak entek-entek to. Asline dilong nek secara apa zahire. Sampeyan ngerong harta.
tibake entek tetap ada terus itu. Nomor 5, kamu adalah yang menjagaku. Maka kini aku akan menjagamu. Kini aku adalah yang menjagamu. Jadi orang yang bersedekah itu akan dijauhkan dari yang menjaga dari siksa neraka itu sedekah sampean. Seperti dari riwayat selanjutnya dari Mahkul Asyam, ia berkata, ketika seorang mukmin mengeluarkan sedekah, maka ia diridhoi. Maksudnya sedekah yang lillahi ta'ala, ya sedekah yang ikhlas. Itu yang akan diridhoi. Yang gak ikhlas ya beda lagi, nggak tahu. Kemudian neraka jahanam mendekat dan berkata, ya Allah, izinkan aku bersujud syukur kepadamu. Sesungguhnya engkau telah menyelamatkan salah seorang dari umat Nabi Muhammad. Menyelamatkan dari siksaanku. Karena aku malu dengannya. Kalau aku menyiksa seorang dari umatnya, wajib bagiku untuk mentaatimu. Jadi neraka jahanam itu izin karo Nabi Muhammad. Arep nyiksa umatnya Nabi Muhammad mergo sering sedekah. Jadi gak sido disiksa. Izin malah neraka. Kemudian selanjutnya ini membahas tentang dalil-dalil ayat-ayat yang menjelaskan tentang sedekah. Ini yang disebutkan hanya sebagian. Di kitab ini menyebutkan ayat-ayatnya sebagian. Sebenarnya masih banyak. Kalau zaman belum deleki. Terus turunlah ayat fadilahnya sedekah. Yang pertama surat At-Taubah. Wa khudh amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya ambillah hartamu, sebagian hartamu untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang dimaksud membersihkan itu untuk menjauhkan dari sifat zikir dan dari sifat cinta yang berlebihan terhadap harta. Kemudian menyucikan, yang dimaksud menyucikan di sini menyuburkan, menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan memperkembang harta mereka. Kemudian sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman. Yakni doa panjenengan, pengampunan panjenengan itu ketentraman buat kami. Sesungguhnya kemudian Allah menerima zakat mereka, dan turunlah ayat alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqati wa annallaha tawwabur rahim wa annallaha huwa tawwabur rahim.
Dan diriwayatkan kemudian ada sebuah riwayat yang menjelaskan juga dalil dari sedekah, asbabun nuzul sedekah, asbabul nuzul ayat-ayat yang menjelaskan sedekah. Yang pertama yang selanjutnya ayat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan seberat biji zarrah, maka Allah akan membalasnya. Kemudian Rasulullah berkata, ya Rabbi, kok titik. Nonton itu Allah menjawab, ya wis, tak tambahi. Satu kebaikan, satu khair, satu hasanah akan bertumbuh, akan dilipat gandakan menjadi dua lipat ganda. Kemudian firman Allah, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka yang berbuat kebaikan, maka satu kebaikan maka akan dilipat gandakan menjadi dua kebaikan, dua lipat ganda. Kemudian Rasulullah berkata lagi, ya Rabbi, kok tasik setitik, kok tasik kertik. Kemudian Allah menjawab, oke, tak tambahi mana. Satu kebaikan tak lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 10. Firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalas menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah menjawab, Rasulullah berkata lagi, ya Rabbi, niku nggih tasik setitik, tambahi malih ya Rabbi. Oke, tak tambahi. Satu kebaikan tak wales, satu kebaikan tak lipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Firman Allah, mandalladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Terjemah Nawawi. Kala Rasulullah manten niku tasik njaluk malih. Sik njaluk malih. Ya Rabbi, tambahi malih. Pisan kas. Sing pira iki njaluk iki? Pangeran. Firman Allah, oke, tak tambahi. Firman Allah, anzaladzi yuqridullah qardan hasana ayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Yang menghutangi Allah, menghutangi dalam kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan menjadi banyak, wis pokoknya banyak. Niku cek kober jaluk malih Rasul. Ya Rabbi, tambahi malih ya Rabbi, pisan kas. Manten niku oke, pisan kas tak tambahi. Mari ngono jaluk meneh tak tambahi. Firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, pahalanya akan tidak terbatas, bighairi hisab, tidak terhitung. Pahalanya orang sabar. Segitunya Nabi Muhammad bernegosiasi dengan Allah. Jaluk terus. Nah, yang namanya kekasih ya,
njaluk kan mesti dituruti. Apa sih sing gak gawe sampean iku? Jare ngono ta? Jare sampean gak ngono ta jare gebetan ya apa nek ngarani? Gak ngono ta, Mbak? Iya ta? Kekasih kan ngono ta? Nek njaluk nek apa pasangane kan apa sih sing gak gawe sampean niku? Gombale ngono. Antun niku enten sebuah hadis, sebuah riwayat. Barang siapa yang bersedekah seberat biji kurma, maka dia akan mendapat apa? Pahala seberat gunung, seberat gunung di hari kiamat. Itu nek kurmane 1 biji. Nek kurmane sampean 1 kilo 2 kilo. Piro gunung? Gununge sampean piro? Wae. Makane sampean sedekah. Sedekah sing ikhlas. Kemudian apa? Sedekah. Sedekah itu ada apa? Fadilah. Manfaat sedekah. Itu ada 7. Yang pertama sedekah. Sedekah adalah untuk apa? Menghilangkan kesulitanmu. Jadi nenek orang kok keteke murung iki lapo to. Iki skripsine rung mari to, mbulet bingung. Nah, itu salah satu solusine sampean itu ya. Sik gak mbulet, sik gak bingung. Sampean sedekah ben diwahi apa? Dalan. Sik sedekah. Nah, jadi sampean mbulet bingung akan masalah kesulitan. Nah, solusinya itu apa? Salah satunya sedekah. Nah, ini ada dua hadis. Qala an-nabiyyu inna sadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Jadi sedekah itu menolak 70 pintu bala, 70 pintu ujian. Nah, ujian ini sampean ku termasuk apa? Ujian skripsi. Nomor 2, sedekah. Sedekah adalah obat. Jadi orang kok loro iki bisa diindikasikan apa? Di kurang loro apa? Sedekah iku akeh. Kala Nabi dawuh marabakum bisedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Lho, hadise wis ana. Jadi sama nek loro kok gak waras-waras. Kurang sedekah. Iya. Terus nomor 3 apa? Sedekah adalah menjaga apa ya? Menjagamu. Menjaga hartamu. Jadi nek sampean duwe bondo, duwe gelang akeh, duwe harta akeh, bingung arep dalan ndi, bingung. Mending sampean sedekahno. Sedekah wis aman, wis apa? Dicatet ning akhirat. Jadi nek sampean duwe bondo akeh, sampean sedekahno ae. Ben aman, ben gak bingung. Wis dicolong wong. Bingung. Jadi ya sampean sedekahno ae. Ben aman. Kok cara balekna nih? Ya sampean gali nang akhirat kono. Sampean balik dhisik ngeleki bondo. Nomor 4, sedekah adalah meredam kemurkaan Allah, kemurkaan Rabb. Jadi nek ana wong napa bawa wetik nawakal. Niku
cara mengatasi solusinya salah satunya dengan sedekah. Hadisnya sudah ada. As-sadaqatu tutfi'u ghadabar Rabbi. Sedekah dapat meredam kemurkaan Rabbi. Itu. Kemudian nomor 5, sedekah adalah ulfatul li ikhwan, mempererat persaudaraan. Hadisnya as-sadaqatu hidayatu tahadu tahabbu. Sedekah adalah hadiah. Jadi zaman kalau saling menghadiahkan, saling memberi, maka zaman akan apa? Tahabbu, dicintai, disayang. Jadi kalau orang sering sedekah, sering menghadiahkan, itu nanti fadilahnya akan dicintai. Contoh pondok. Anak mas-mas kok sering ngewahi. Wah, ini tanda tanya besar ini. Ngewahi sapa? Nah, begitu sebaliknya. Ono apa? Mbak ngewahi. Ya itu sebaliknya juga. Tanda tanya besar. Itu maksudnya dia apa? Ayo. Sedekah untuk ya mbok gak tahu untuk diapano karo. Nomor 6. Sedekah adalah rokotu fi qalbi, pelembut hati. Pelembut apa? Melembutkan hati. Hadisnya man wajada fi qalbihi qasawatan fal yansyuri sedekah. Barang siapa yang mendapati hatinya keras, atos, maka sebarkanlah sedekah. Jadi nek atine kancane atau atine sampean itu atos gak kena dikandani. Itu solusinya sedekah. Dan atine lembut, dan atine gembuk. Atas nemen. Cek atas ya wis ben cek atas. Gak usah lembut. Nomor 7, sedekah. Sedekah adalah untuk menambahi umur. Qala Nabi as-sadaqatu turadul al-bala wa tazidu fil umri. Sedekah adalah dapat menolak bala dan menambahi umur. Jadi nek umure sampean ndek, umure sampean titik. Berarti kurang sedekah iki. Kurang sedekah. Kok ana wong umure panjang, umure dawa 190, 100 itu berarti sering sedekah niku. Aja ngawur sampean. Karena ana wong umure setitik 20, 30. Wah, kurang sedekah wong iki. Itu beda lagi. Ya Bu. Wakil dhewe. Ini jadi kesimpulan yang bisa ditarik, tarik sedekah. Zaman sedekah. Sedekah fadilane wis akeh. Pun akeh sampean nek cik kurang fadilah ya apa? Ya sampean gale ide. Fadilah ya apa? Iki yang disebutkan di kitab ini hanya beberapa bagian. Di sampean nek pengen runeh sampean gale ide.
Ini ada apa? Ini ada satu kisah menarik. Satu kisah apa ya sedekah sih juga yang ada di apa kisah Nabi yang diabadikan dalam apa Al-Qur'an. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa berbondo ngombeni wedhus apa dipek man gitu. Ceritanya di sebuah padang pasir. Nabi Musa berteduh melihat segerombolan orang yang apa mengambil air mau apa arep ngombeni wedhus. Nah, di belakang situ ada dua orang wanita. Arep juga banyu gawe ngombeni wedhuse berhubung rame gak iso. Terus habis itu apa Nabi Musa menghampiri bertanya, apa ada yang bisa saya bantu? Gitu. Terus oke, tolong ambilkan air untuk apa minum untuk ngombeni wedhus, ngombeni gembala. Karena apa Syekhun Kabir, bapakku wis tuwa, gak iso njupuk banyu. Kemudian Nabi Musa mengambilkan dan meminumkan kepada apa ternak-ternake mbak-mbak iku mang. Kemudian wis mari Nabi Musa balik berteduh. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Kasarane njaluk walesan. Mari nulung wong njaluk walesan. Sing tak galekne ayatin iki. Oh iya. Kemudian Nabi Musa berdoa, Robbi ini 5 anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kemudian setelah berdoa itu Nabi Musa langsung dijabai. Langsung datanglah mbak-mbak iku mau balik nimbali Nabi Musa tamsi alastihya dengan berjalan apa isin nyeluk Nabi Musa karo isin mbok lapo kok isin. Kemudian salah seorang wanita tersebut berkata, Mas, sampean ditimbali bapak. Oh nggih, mantuk. Kemudian ada yang berjalan pulang menuju rumah wanita mbak-mbak itu mau. Diceritakan juga ketika perjalanan pulang yang asale dua wanita itu berjalan di depan, kemudian Nabi Musa di belakang. Berhubung baju roke keterak angin, Nabi Musa pindah ke depan. Itu bisa dibuat suri taladan, maksudnya contoh. Jadi lek anek wong lanang utawa wong wedok berjalan sing wedok nek ngarep, sing lanang ning mburi itu gak boleh, kurang bagus. Jadi sing lanang pindah ke depan, kudu nek ngarep. Ya, itu bisa dicontoh gitu. Kemudian sampai di rumah wanita itu, salah seorang wanita itu berkata kepada bapak,
Bapak niki dadekno pekerja ten mriki. Ngoten. Wonten niku bapake matur nang Nabi Musa. Ngomong, "Inni uridu an unkihaka ihdabnatain hataini ala anta jironi samaniya hijaj." Sesungguhnya aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan salah seorang kedua anak perempuanku ini. Nah, berbondo ngombeni wedhus, berbondo nulung njupukno banyu, dipek mantu sampean. Purun ta? Nek purun kula tak wedhus. Ini sampean purun ya nek pengen dipek. Itu anak wedhus sampean ngaritno ya gak apa-apa. Subhanallah. Jadi gitu, sampean sedekah apa? Tenaga tok. Diwales apa? Diwales pangeran langsung dipek mantu. Dipek mantu. Ternyata bapak wanita ini adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, Syekh Madian. Nabi Syuaib itu ditugaskan untuk berdakwah di kota Madian. Ya, itu sebuah cerita sebuah taulat cerita ya, termasuk cerita yang menarik, yang berbondo ngombeni tok. Itu mau ngombeni tok. Dane sampean mau ya sampean ritno, sampean ngombeni, sampean rambut. Ya itu Bu, balasannya apa? Enggak tahu. Itu cerita. Terus kalau menurut pernah ngaji di Kamus Tain. Itu dari cerita tersebut kalau dipandang dari sisi dunia percintaan, dunia pacar. Itu wong lanang kudu mulai dhisik. Enggak wong wedok. Isin wong wedok mulai dhisik. Nah, contohnya di sini itu gitu kok, ngono kok. Napa Nabi Musa nyamperi mbak-mbak tadi. Nawakno jasa, menawarkan bantuan. Jadi kasarane nek wong lanang kok meneng-menengan. Itu sing masalah. Sebenarnya wong lanang kudu mulai dhisik. Kasarane napa? Nek zaman sakniki niku apa nek ngarani? Gombali. Nembak dhisik. Ngono, Pak. Menurut napa? Dari Nabi Musa ngono kok. Nabi Musa yang disiki memulai percakapan, memulai perbincangan. Jadi gitu. Itu sebuah cerita. Sebenarnya masih ada satu cerita yang menerangkan tentang mengabadikan satu peristiwa tentang percintaan. Ada satu lagi. Cuma wis awan dipun iku wae. Nek sampean pengen roh satu kisah itu, sampean waca Qur'ane. Sampean golek ide. Ora ono. itu sampean golek dhewe. Seru niku. Sampean pokok nek gelem neliti, gelem purun goleki cerita-cerita nang Quran dipandang dari sudut manapun itu banyak wakeh. Pokok wong nek marek wong nek cedek karo Quran itu koyo
hadza rahmatum mir rabbi. Ini ku rahmat dari pangeran. Sama nek wis cedhek marek karo Quran. Apa ilmune wis oleh. Ilmune nang Quran iki wakeh. Gak gak apa? Gak nang Quran tok. Banyak sebenarnya. Sebenarnya ngono ilmu oleh dunia akhirat wis terjamin. Wis apa kalau sampean mau nek wis cedhek karo Quran. Dijamin dari wong-wong ngono, Mbak. Embuh tenan-tenan. Gitu. Wis pokoke intine marek nyedek oh, sering-sering maca. Sering-sering mutolaah sampean galeki dhewe critane iki ayat iki nerang napa to? Iki ayat iki kisahne Nabi sapa? Gitu. Sampun pun awan cukup niku mawon pun sampun